apa namanya komunitas Windows 10 ini terpecah jadi ke komunitas 11 juga gitu kawan-kawan ya. Hey everybody, I'm Dylan Karen, you can call me Lance. Saya Dylan's Comstack atau Dylan's Comments on Technology segmen dimana gue membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini dibuat pada tanggal 20 Juni 2021. Comstack News kembali hadir dengan beberapa berita menarik seminggu belakangan ini menurut gue, dan akan tayang pada tanggal 21 Juni 2021. So, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Seperti biasa, Comstack News ini hadir dengan membawa 5 berita menarik seminggu belakangan menurut gue, dan akan gue rangkum di sini. Sebenarnya mau notice aja, mungkin kedepannya juga gue akan memberitakan game-game ya, berita tentang game, entah perilisannya, entah apa namanya developernya, publishernya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan game, biar seimbang antara news gue dengan update teknologi dan news gue tentang game gitu kawan-kawan ya. Gue notice di sini aja dulu. Nah, langsung aja ke berita pertama di Comstack News minggu ini kawan-kawan ya. Yang pertama itu ada dari Nokia yang lagi-lagi meluncurkan smartphone entry levelnya ya. Tapi by the way ini tuh bukan smartphone sebenarnya, tapi feature phone, jadi hanya handphone biasa. Dan spesialnya ini udah memiliki jaringan 4G, juga harganya di bawah 1 jutaan. HP-nya apa? Yaitu adalah Nokia 105 dan Nokia 110. Kira-kira apa sih yang dibawa sama kedua smartphone, feature phone dari Nokia ini? Sebenarnya nggak banyak yang bisa gue bahas. Yang pasti kedua HP ini tuh ya nggak ada kameranya. Yang bikin spesial jaringannya yang 4G dan ngebawa rasa nostalgia kita ke era Nokia, yang dimana tuh kita semua sudah tahu ya, bahwa dulu tuh zamannya Nokia memegang pasar banget untuk si handphone gitu ya. Nah, sayangnya Nokia ini ngebawa dua HP ini, yaitu Nokia 105 dan Nokia 110 ke Indonesia, tapi hanya diluncurkan untuk pasar Eropa saja. Tapi sekalipun meluncur di sana, harganya kalau dirupiahkan sekitar 800 sampai 900 ribuan. Ya mungkin semoga Nokia juga bisa memasarkan si Nokia feature phone ini ke negara-negara berkembang, khususnya Indonesia gitu. Oke, selanjutnya ada Huawei ini yang merilis tablet khusus untuk anak kawan-kawannya, yaitu Huawei MatePad T10 Kids. Dan seperti yang kita tahu ya, udah bukan hal aneh kalau orang tua tuh suka membelikan gadget, entah itu smartphone, tablet, atau bahkan PC dan laptop, agar anaknya tuh bisa diem dan betah di rumah. Walaupun tetap harus dengan bijak ya, sebagai orang tua memberikan gadget, memberikan tablet atau teknologi apapun kepada anak agar bisa dipergunakan dengan sangat baik. Oleh karena itu hadirlah ya tablet khusus anak, khususnya adalah Huawei MatePad T10 Kids. Nah, terus kan kira-kira apa sih yang dibawa sama Huawei MatePad T10 Kids ini? Di kali ini gue nggak akan bahas spesifikasinya apa, tapi keunggulan dan hal apa aja yang ditawarkan ya sama tablet ramah anak ini. Pertama, tabletnya tuh punya casing berbahan silikon. Terus ya jadi cukup aman ketika anak-anak nggak sengaja ngejatuhin tabletnya, tapi ya jangan ketinggian juga sih ya kan. Kalau jatuh pas dipegang sambil duduk harusnya masih aman-aman aja. Terus si casing silikonnya juga aman ya ketika digigit-gigit gitu, karena yang kita tahu anak kecil tuh suka ngegigitin benda yang lagi dia pegang. Selain itu yang menariknya ya, Huawei MatePad T10 Kids ini menyediakan stylus pen untuk mengasah kreativitasnya anak ya, mungkin bisa gambar-gambar atau apalah yang bisa dilakukan sama si stylus pen ini. Dan yang gak kalah menarik ada fitur parental control ya, dimana fitur ini orang tua bisa memantau aktivitas si anak dalam penggunaan aplikasi dan bisa memberikan batas waktu untuk mainin tabletnya. Nah, gimana nih khusus buat kawan-kawan yang mungkin juga para orang tua yang lagi menonton ini, tablet khusus dari tablet anak ya, khusus untuk anak dari si Huawei MatePad T10 Kids ini, apakah kira-kira bisa ya untuk menunjang kreativitas si anak, aktivitas si anak juga, dan bisa mungkin dipakai untuk kegiatan belajarnya di rumah, karena yang kita tahu sekolah semua lagi
work from home ya. Dan harga dari si Huawei MatePad S10 Kids ini dibanderol di harga Rp2.890.000 kawan-kawan ya. Gitu. Oke, berita ketiga datang dari Leica. Mungkin buat kawan-kawan yang mendengar brand Leica ya udah pasti nggak jauh-jauh dari kamera. Tapi sayangnya itu tidak ya. Di berita kali ini Leica itu merilis smartphone pertamanya nih kawan-kawan, yaitu namanya adalah Leeds Phone One ya, yang sebenarnya tuh dari berita yang gue baca ini hasil dari rebrand Sharp Aquos R6. Nah, kira-kira apa sih yang dibawa sama smartphone pertamanya Leica nih, si Leeds Phone One ini? Pertama, ngebawa layar Pro Exo OLED ya, OLED sebesar 6,6 inch dengan resolusinya WUXGA dan berefresh rate 120 Hz. Chipsetnya bawaan Qualcomm yaitu Snapdragon 888, RAM dan storage masing-masing 12/256 GB, baterainya sebesar 5000 mAh dan punya fitur IP68. Nggak lengkap rasanya kalau ngomongin Leica, nggak ngomongin kameranya nih kawan-kawan. Ini juga salah satu fitur andalan dari si Leeds Phone One ini. Kameranya tuh punya sensor sebesar 1 inch ya, yang biasanya ditemuin di kamera macam Sony RX100 ya. Terus punya resolusinya juga 20 megapiksel yang dipasangkan dengan lensa Leica Summicron 19 mm dengan bukaan f1.9 ya. Leeds Phone One ini baru tersedia secara eksklusif di Jepang ya kawan-kawan. Jadi kalaupun ke Indonesia tuh harganya cukup fantastis, yaitu kisaran di 24 juta. Buat kawan-kawan yang mungkin tertarik ya untuk si Leeds Phone One ini ya, bisa banget nih ditunggu. Semoga berdoa aja muncul di Indonesia ya. Apalagi yang suka motret-motret harusnya sih ini udah pro banget ya, apalagi Leica yang kita tahu adalah brand kamera, dan Leica juga kan pernah bekerja sama, bekerja sama Huawei, dan kita tahu hasil foto-foto dari kameranya Huawei yang flagshipnya yaitu cakep-cakep banget sih, parah ya kan. Oke, selanjutnya datang dari Google nih, yang dimana Android siap menghadirkan 6 fitur terbaru nih kawan-kawan ya. Dan gue nggak tahu sih ini bener-bener baru banget, fresh banget, atau kayak biasa aja, cuman kayaknya menarik dan bisa untuk gue beritakan di Comstek News ini. Dan di sini gue akan terangkan secara singkat aja dengan fitur terbaru dari Google yang diperbarui di Androidnya. Walaupun pertama ada sistem peringatan ya gempa bumi ya, walaupun baru beberapa negara saja seperti Yunani, Selandia Baru, Turki, Filipina, Kazakhstan, ada Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan, juga beberapa negara lainnya. Kedua, fitur bintang di message ya bukan hal baru sih untuk di beberapa messenger lainnya seperti WhatsApp ya, ada kayak ditandain lah gitu. Jadi kalau mau nyari pesan lagi tuh gampang. Ketiga, ada emoji kitchen baru, dimana nantinya ketika mengetik si Android ini bakalan munculin saran ketika kita tuh lagi ngetik ya kan. Jadi kayak emoticon atau apapun lah gitu. Keempat, ada perintah suara atau voice command. Jadi tuh bisa buka aplikasi tanpa harus cari-cari lagi nih. Jadi nggak perlu pakai yang namanya Google Assistant mungkin, atau Bixby dan lain sebagainya. Padahal Samsung juga lagi Samsung udah merilis ini ya, si Sam ya, si virtual assistant terbarunya. Dan lainnya ada kelima, voice access. Fitur ini dirancang untuk pengguna yang memiliki kesulitan motorik. Jadi kurang lebih sebenarnya sama ya, macam perintah suara. Bedanya ini bisa dipakai ketika ada deteksi tatapan. Dan terakhir, Android Auto, dimana kita nanti dapat lebih banyak kustomisasi saat mencari konten atau aplikasi di tab media. Jadi itu itu dia 6 fitur terbaru yang akan ada update di Android kawan-kawan ya. Lanjut, berita terakhir nih untuk menutup Comstek News minggu ini, itu datang dari Microsoft, yang dimana pengguna Windows 7, 8.1 juga 10 akan mendapatkan upgrade ke Windows 11 secara gratis. Gua rasa keputusan untuk memberikan gratis tuh sangat-sangat brilian ya, karena yang kita tahu kompetitornya si Apple itu kalau ada update si macOS-nya dari Mojave misalnya ke
apa dan lain sebagainya, gue kurang hafal juga sih. Itu tuh secara gratis, upgrade aja gitu kawan-kawannya. Dan sekarang keputusan Microsoft untuk menggratiskan Windows 11 ini juga keputusan tepat, apalagi sudah hampir 6 tahun kawan-kawan si Windows 10 ini ada dan penggunanya udah hampir 1,5 miliar juta orang. Udah miliar juta ya kan. Udah 1,5 miliar di seluruh dunia. Harusnya sih keputusan yang sekali lagi gue bilang tepat, karena nggak mungkin kan dia nggak pisah ekosistem atau apa namanya komunitas Windows 10 ini terpecah jadi ke komunitas 11 juga gitu kan kawannya. Sebenarnya gue juga nggak banyak belum banyak info tentang Windows 11 ini, tapi rumornya akan rilis di tanggal 24 Juni. Rumornya kawan-kawannya, gue belum tahu pasti atau enggaknya. Bahkan gue belum coba sama sekali, tapi sebelum gue record video ini, gue nonton videonya dari Gaptech.id kawan-kawan. Itu udah nyoba Windows 11. Tampilannya bener-bener smooth, oke banget. Dibilang fresh banget, enggak. Gue setuju juga sama Bang Suki bahwa kayaknya lebih tepatnya itu kayak template aja deh, Windows 10 yang dibalut sama template baru. Dan kayak bener sih, kayak penggabungan antara Mac OS, Windows, juga ada Linux. Walaupun gue nggak begitu pakai Linux, tapi gue udah pernah lihat dan iya sih mirip-mirip. Lebih tepatnya ini lebih ke upgrade ya, lebih tepatnya update ketimbang upgrade. Tapi jujur itu keren banget, terus smooth banget. Gue nggak tahu smooth enggaknya, tapi kalau dilihat dari animasi dan sebagainya itu smooth banget. Simple, clean gitu loh, nggak yang gimana ini, dan asik sih. Gue ngeliatnya asik banget. Kemarin Bang Suki udah sempat kayak demonstrasi dan lain sebagainya gitu kawan-kawannya. Jadi gue sangat-sangat menunggu sekali, dan mungkin kayak gue akan buat juga satu konten video khusus untuk Windows 11 nantinya kalau memang sudah upgrade atau rilis secara resmi. Dan semoga laptop kesayangan gue ini dapat upgrade-nya ke Windows 11, dan itu wah banget. Semoga juga udah nggak terlalu banyak bug-bug inilah. Kalau bug-bug kecil oke lah, yang penting nggak ada bug-bug yang besar, yang meor-meor gitu. Semoga nggak ada gitu kan, karena kita tahu perilisan Windows 8 aja cacat banget, banyak dikecam ya sebelumnya. Saya kira di upgrade ke 8.1 dan ke Windows 10 disempurnakan, dan semoga di Windows 11 lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Dan gua juga ngelihat bahwa di Windows 11 tuh lebih user friendly, jadi siapapun bisa menggunakannya dengan sangat gampang kawan-kawan ya. Gitu. Jadi ya itu dia beberapa berita menarik menurut gue seminggu belakangan ini kawan-kawan. Dan untuk sumbernya yang mau baca linknya itu udah gue taruh di deskripsi. Juga kalau kawan-kawan ingin mendengar beritanya kembali juga gue udah taruh timestampnya. Dan semoga Comstek News minggu ini bermanfaat dan informatif buat kawan-kawan yang mendengarnya. Kita akan bertemu di Comstek News berikutnya. Thank you very much, beware and be happy. Have a nice day and dadah.